Perkenalkan, nama saya Dini Pramida Purba. Saya dari kelas C dengan NIM 23704071. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 9 kriteria Hill dan ukuran-ukuran epidemiologi. Sejarah munculnya kriteria Hill. Munculnya kriteria Hill yaitu untuk mengatasi masalah ini. Austin Bradford Hill, seorang ahli epidemiologi Inggris, memperkenalkan 9 kriteria pada tahun 1967 untuk menilai kekuatan asosiasi antara faktor risiko dan penyakit. Kriteria ini bertujuan untuk membantu para ilmuwan epidemiologi dalam menentukan apakah hubungan antara dua variabel benar-benar mencerminkan hubungan sebab akibat. Turunan kriteria Hill seiring perkembangan ilmu pengetahuan, beberapa penelitian mengembangkan turunan dan kriteria Hill untuk penelitian yang lebih rinci dan bernuansa. Turunan ini memungkinkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang dapat mempengaruhi hubungan antara faktor risiko dan penyakit. Ukuran-ukuran ini juga menjadi penting dalam epidemiologi karena dapat memberikan kerangka kerja untuk mengukur dan menganalisis kejadian penyakit serta mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang terlibat. Faktor risiko harus terjadi sebelum timbulnya penyakit. Kriteria Hill antara lain yang pertama yaitu strike. Kriteria ini mengacu pada seberapa kuat hubungan antara faktor risiko dan penyakit. Jika hubungan antara faktor risiko dan penyakit kuat, maka ada kemungkinan bahwa faktor risiko tersebut berperan dalam penyebab penyakit. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi mengacu pada kemunculan yang konsisten dari hubungan antara faktor risiko dan penyakit dalam berbagai studi dan populasi. Jika temuan epidemiologis konsisten dari satu studi ke studi lainnya, maka memberikan kepercayaan terhadap hubungan yang diamati. Yang ketiga, specificity. Kriteria ini menilai apakah faktor risiko tertentu secara khusus terkait dengan penyakit tertentu. Namun, kriteria ini, spesifisitas ini seringkali tidak terpenuhi karena banyak faktor risiko yang terkait dengan beberapa jenis penyakit. Yang keempat yaitu temporality. Temporality menyoroti urutan waktu antara eksposur terhadap faktor risiko dan perkembangan penyakit sebagai kriteria sebab akibat yang penting. Yang kelima itu biological gradient, juga dikenal sebagai dosis respons. Kriteria ini menunjukkan adanya hubungan linear atau tidak linear antara tingkat paparan faktor risiko dan risiko penyakit. Pola ini memberikan bukti tambahan bahwa hubungan tersebut mungkin sebab akibat. Yang kelima yaitu plausibility. Kriteria plausibilitas mempertimbangkan apakah hubungan antara faktor risiko dan penyakit konsisten dengan pengetahuan biologis atau ilmiah yang ada. Ini mencakup pertimbangan tentang mekanisme biologis yang dimana mungkin menjelaskan hubungan tersebut. Yang keenam adalah coherence. Konsistensi mencerminkan apakah temuan epidemiologis konsisten dengan pengetahuan yang ada tentang penyakit tersebut, baik dari sudut pandang ilmiah maupun medis. Jika temuan epidemiologis tidak konsisten dengan pengetahuan yang ada, hal ini bisa menjadi tanda untuk meninjau kembali atau menganalisis kembali hipotesis. Yang ketujuh yaitu eksperimen. Kriteria ini yaitu eksperimen menyoroti apakah intervensi yang ditunjukkan untuk mengurangi faktor risiko dapat mengurangi risiko penyakit. Eksperimen ini, uji klinis acak sering digunakan untuk menguji efek intervensi dalam epidemiologi. Kedelapan yaitu analogi. Analogi menggunakan bukti dari situasi serupa untuk
antara faktor risiko dan penyakit. Jika hubungan serupa telah diamati dalam konteks yang berbeda, ini dapat mendukung hubungan tersebut dalam konteks yang sedang dipelajari. Kriteria inilah yang ditemukan oleh ahli epidemiologi Sir Austin Bradford Hill pada tahun 1965, digunakan untuk mengevaluasi bukti epidemiologis dan membuat kesimpulan tentang hubungan sebab akibat antara faktor risiko dan penyakit. Menerapkan kriteria membuat validitas temuan epidemiologis dan meningkatkan pemahaman tentang penyebab penyakit. Selanjutnya yaitu ukuran-ukuran epidemiologi. Yang pertama, incidence. Incidence adalah ukuran yang mencerminkan jumlah kasus baru suatu penyakit yang muncul dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu. Perhitungannya adalah dengan membagi jumlah kasus baru dengan jumlah populasi pada resiko dalam periode waktu yang sama. Incidence memberikan pemahaman tentang seberapa sering penyakit itu muncul dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Yang kedua yaitu prevalence. Prevalence adalah ukuran yang mencerminkan jumlah total kasus suatu penyakit yang ada dalam suatu populasi pada suatu titik waktu tertentu. Ini mencakup kasus baru dan kasus yang sudah ada sebelumnya. Prevalence memberikan suatu gambaran tentang seberapa umumnya penyakit dalam populasi pada titik waktu yang tertentu dan memungkinkan estimasi beban penyakit yang dihadapi oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu tingkat kematian. Tingkat kematian adalah ukuran yang mencerminkan jumlah kematian akibat suatu penyakit dalam suatu populasi selama periode tertentu. Perhitungannya adalah dengan membagi jumlah kematian akibat penyakit tersebut dengan jumlah total populasi pada periode waktu yang sama. Tingkat kematian membantu dalam memahami tingkat keparahan penyakit dan dampaknya terhadap kesehatan suatu populasi. Yang keempat yaitu rasio kejadian. Rasio kejadian adalah ukuran perbandingan antara insiden suatu penyakit di antara dua kelompok yang berbeda dalam suatu populasi. Misalnya, rasio kejadian antara kelompok yang terpapar dengan faktor risiko tertentu dan kelompok yang tidak terpapar. Rasio kejadian membantu dalam mengevaluasi hubungan antara faktor risiko dan penyakit. Yang kelima yaitu risiko relatif. Risiko relatif adalah ukuran perbandingan antara risiko terkena suatu penyakit pada kelompok yang terpapar dengan faktor risiko tertentu dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpapar. Ini dihitung dengan membagi insidens penyakit pada kelompok terpapar dengan insidens pada kelompok tidak terpapar. Risiko relatif membantu dalam mengevaluasi seberapa besar kontribusi faktor risiko terhadap pengembangan penyakit. Yang keenam yaitu odds ratio. Odds ratio adalah ukuran perbandingan antara peluang terjadinya suatu kejadian pada kelompok yang terpapar dengan faktor risiko tertentu dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpapar. Ini sering digunakan dalam studi kasus kontrol untuk mengevaluasi hubungan antara faktor risiko dan penyakit. Yang ketujuh yaitu rasio mortalitas. Rasio mortalitas adalah ukuran perbandingan antara jumlah kematian akibat suatu penyakit dengan jumlah total populasi dalam suatu periode waktu tertentu. Ini memberikan informasi tentang tingkat keparahan penyakit dan dampaknya terhadap kematian dalam populasi tersebut.